Oke, selamat pagi. Pagi ini kami akan berangkat lagi dari kota Kapadokia untuk kelilingi beberapa tempat di sini. Hotel yang kami tinggal ini adalah Hotel Perizia, ya. Hotel Perizia di kota Kapadokia. Jadi hari ini kita akan menginap di tempat ini 2 malam di hotel ini, dan ini derajat Celcius 9. Ya, lumayan dingin ya tempat ini. Oke, ini hotel dan ini bus yang akan kami gunakan, masih bus yang sama. Kami akan ke beberapa tempat di kota Kapadokia di tempat ini. Oke. Ini Hotel Perizia, tempat di mana kami nginap. Kami akan nginap 2 malam di tempat ini. Oke, sekarang kita akan ada di kota di bawah tanah. Ya, masuk ke gua. Kacamatamu hitam ih. Cuma baru lihat. Ice cream, granata vitamin. Gimana apa-apa, nggak ada bagasinya Pak. Ini goyang-goyang doang. Kuwi nganan kita di panai kuwi. Oh iya. Tes. Gema. Iya. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Ke dapur tuh. Kitchen. Iya. Siapa yang ke dapur? Masak Orang apa? lokal. Kitchen. Teras. Pertama di Asya Kecil, tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 1000 sebelum Masehi, sekitar 1000 tahun ada kerajaan besar. Waktunya sama dengan Firavun Mesir juga. So, zaman dulu ada 2 kerajaan terbesar di dunia, salah satunya Hittites dari Asya Kecil, yang kedua adalah kerajaan Mesir. Sampai abad ke-1000 sebelum Masehi saya sudah bilang. Kerajaan Hittites dihancurkan oleh beberapa bangsa. Nanti Crown Prince dari kerajaan Hittites mereka mendirikan kerajaan yang kecil-kecil juga. Zaman dulu kalau ada militer asing datang, biasanya orang lokal takut daripada militer asing. Bukan hanya untuk barang-barang berharga mereka. Kalau ditangkap oleh militer negara lain, mereka jual orang ini di pasar jadi budak. Itu alasannya mereka takut dari jadi budak untuk orang lain. Kapadokia, daerah sini agak beruntung. Alasannya ini, batu ini adalah tufa atau lava. Zaman dulu ada dua gunung berapi. Satu disebut namanya Erciyes, gunung tertinggi di sini, 4.200 meter tingginya. Satu lagi namanya Gunung Hasan, 3.400 meter tingginya juga. So, 2 gunung berapi beberapa ribuan tahun yang lalu udah beraktif dan ada lava tufa menutupi daerah sini di antara 2 gunung berapi itu. Sekarang di antara 2 wilayah Aksai sama wilayah Kaisar. So ini batu-batu dari mana? Dari gunung berapi. Batu ini adalah lembut sekali. Kalau bisa ini, Anda bisa merasa lembut sekali, bisa hancur gampang sekali, erosi gampang sekali juga. So, pas orang lokal sudah dapat ini, sudah tahu ini, mereka mulai bikin gua di bawah rumahnya. Saya sudah bilang mulai 4.000 tahun. Nanti seluruh kampung mereka bikin terowongan, gabung gua-gua di situ. Tidak merasa apapun, so keras udaranya bagus. Kota
di bawah tanah yang besar seperti itu. Itu juga banyak cerobong sama banyak lubang untuk sirkulasi udara. Tungku karena dingin ya, musim dingin adalah lebih dingin. Kalau musim ini juga ada gereja seperti ini mereka sudah bikin gereja. Atau mereka mendirikan biara jauh daripada kota, jauh daripada kampung dan tinggal di sana juga. So ini tempat bagus untuk orang Kristen. Mereka bisa tinggal dan tidak takut dari militer Romawi. Ajaib, amazing. Ini adalah amazing vocal group. Di sini ber-amazing ya. Coba tolong let not your heart be troubled dulu di sini. Walaupun ada kota bawah tanah. Oke, saat ini ada di rumah tempat tinggal bawah tanah. Dan memang benar dulu di tempat ini banyak orang tinggal di dalam tanah ya. Mereka menggali terowongan-terowongan untuk menghindari militer Roma. Dan mereka menempatkan binatang-binatang di lantai paling atas sehingga kalau militer Roma masuk ke sini mereka kira ini adalah tempat binatang. Padahal di lantai kedua ke bawah, ketiga ke bawah, bahkan sampai lantai yang ke-8 di bawah itu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Oke, ini sekarang orang tidak bisa tinggal lagi karena tidak kuat, hanya menjadi tempat untuk kita bersiarah. Yang terakhir kayaknya kepala suku ini. Ketua kelas ini yang terakhir. Ya, kepala paling. Ketua kelas ini. Ya, apa-apa. Jadi gini, selamat datang di Geromani. Nama asli saya Citra, panggilan saya Aisyah. Jadi saya di sini 8 tahun. Saya nikah sama orang tua. Jadi kalau yang belum ketemu jodoh saya cari. Ada. Ya, orang Turki loh setia loh, nggak jadi masalah. Catat nama. Kalau kita punya dulu, nanti setelah Pak. Kalau kita udah punya cucu nggak boleh Pak. Ya jadi gini, kita di sini tidak hanya jual emas atau perak, tapi kita juga jual batu khasnya Turki yang di belakang dengan kita gitu ya. Jadi gini, kalau kita di sini tidak hanya jual emas atau perak, tapi kita juga jual batu khasnya Turki. Bahkan kalau di dunia itu hanya ada satu. Itu hanya di Turki. Yang terkenal di sini kita sebut dengan batu sultan atau Sultanahmet. Batu ini ditemukan 4.000 kaki di bawah pegunungan Ibir. Pegunungan Ibir itu di mana dekatnya kota Mulamila, 9 atau 10 jam dari Kamadeko itu sendiri. Jadi ada 2 kategori untuk batu sultan. Yang pertama itu yang natural, yang masih alami. Saya lihat di sini. Kalau ini yang natural ini dia tidak berubah warna, tapi punya nilai tinggi. Ini yang dicarikan sama investor. Kenapa? Karena bisa investasi. Kalau beli sekarang, nanti kalau dijual lagi nilainya lebih tinggi daripada berlian. Kalau berlian itu setiap negara pasti ada. Itu mau dia yang putih, yang kuning, yang merah muda juga ada. Kalau berlian, tapi kalau ini hanya ada di Turki. Dan itu pun susah dapatnya. Nanti kalau sudah dibawa ke pabrik, sudah dipolis seperti ini sudah siap dari perhiasan. Nanti kalau di pabrik, nanti kalau untuk perhiasan tengahnya itu mereka taruh yang natural, pinggirannya itu ada yang diamond atau berlian, plus mereka menggunakan white gold, yang emas yang putih. Ada juga yang kuning juga ada. Tapi biasanya yang terkenal kalau untuk berlian itu mereka menggunakan yang emas putih. Yang kedua ini dicarikan kita seluruh dunia. Karena Indonesia dia bisa berubah warna. Kenapa dia bisa berubah warna atau kita bilangnya magic stone? Karena ada prosesnya. Walaupun kita bilang Indonesia dia masak, tapi tingkat kualitasnya dia bagus. Dia 7, tidak mudah retak dia aja. Ini apa prosesnya? Ada 70%-nya natural, 30%-nya itu ada aluminium hydroxide. Jadi dia mengikuti cahaya. Nanti kalau di luar itu warnanya kayak merah muda, warna pink purple. Terus ada dalam ruangannya itu kayak warna coklat, warna kuning. Terus ada cahaya yang hijau, cahaya remang-remang. Bisa lihat di sini, dia berubah mengikuti cahaya. Ini salah satu yang disukai seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Karena dia unik, dia bisa berubah warna selamanya seperti ini. Ada juga kita di sini batu yang terkenal juga kalau kita Indonesia bilang batu aktif virus atau feroza. Nah,
Kalau sini bilangnya batu turkos atau turquoise atau Turkistan, artinya orang Turki. Kalau warna ini kalau warna muda seperti itu datangnya dari ini, Persia, Iran, Afghanistan, warna-warna seperti ini. Kalau warna seperti ini datang dari Arizona, bagian Amerika. Kalau warna orang Turki itu warnanya seperti apa begini? Ini warna orang Turki, warna biru. Sudah ke Ayah Sofia? Bisa lihat kan minyak Turki semuanya berwarna biru. Ya, karena sudah tradisi. Kantornya orang di sini itu dari Ottoman, mereka lebih senang untuk warna-warna biru. Sesuaikan dengan ini, batu turkuaz ini. Ada mineral dalamnya itu seperti emas, tapi bukan emas, kita sebut dengan pyrite atau pirit. Kita lihat di sini. Ada juga yang unik, karena dia ada antiknya. Kalau kita berbicara antik itu berarti masanya sudah tua. Antik itu hasil oksidasi dari warna biru ini ke warna hijau. Mereka butuh proses bahkan bisa 100 bahkan 200 tahun untuk bisa jadi antik seperti ini. Ya, maaf Pak, ini antik ya, bukan orangnya yang antik, batunya yang antik ya. Usianya sudah tua, jadi jangan tersinggung Pak ya. Ya. Ini kalau antik turkuaz ini datangnya dari Kapadokia. Ada juga kita ini ada gelang tradisional. Gelang ini dibuat sama ibu rumah tangga yang ada di kota Trabzon, salah satu kota yang ada di Turki. Jadi di sana budayanya itu kalau mau menikah dari pihak lelaki dikasih ke perempuan. Itu karena ini dia handmade atau buatan tangan. Jadi mereka manual buatnya. Jadi sebelum menikah dari pihak lelaki harus buat. Originalnya kita ada 22 karat, tapi kalau yang ini yang perak kualitas yang bagus. Ada yang tanya kalau perak ini dia berkarat apa enggak? Enggak, karena kita menggunakan yang steril 925. Cuma dia kusut, kalau kusut itu mencucinya pakai Pepsodent atau baby shampoo. Atau dia glowing lagi seperti ini. Ada juga ini kita menggunakan cincin ini, ada juga di sini cincin haram atau huram peninggalan Sultan Sulaiman masa Ottoman. Jadi ada 4 precious stone di sini, ada 4 batu berharga. Yang pertama itu yang hijau, emerald atau zumrud itu simbol surga. Yang kedua ini yang merah, ruby, simbol cinta. Yang ketiga itu originalnya kita punya berlian, tapi kalau ini hanya contohnya saja kubik zirkonnya, itu simbol suci. Kalau yang keempat ini safar atau safir itu simbol kekuatan. Kalau mau lihat originalnya peninggalan Sultan Sulaiman ada di Istanbul, ada di Topkapı Istanbul. Di sana ada museum peninggalan Sultan Sulaiman di sana 24 karat. Tapi kalau di sini kita ada replikanya itu 18 karat, desain replikanya. Kalau ini yang perak tapi gold plated. Ya, warna ada juga yang rose juga ada. Ayo kita ke atas, kita punya banyak koleksi. Kalau mau lihat-lihat, mau ini kenyataannya juga boleh. Di atas yuk, kita ke atas. Nggak ada paksakan, tapi kalau memang suka, kalau depan saya ini kita punya koleksi emas 18-14 karat. Ini yang berupa warna, yang banyak dicari ini kita seluruh dunia, terutama orang Indonesia, batu sultan. Kita tidak menggunakan 22/4, kenapa? Karena ada batunya. Dia lembek Bu, dia retak, makanya kita menggunakan 18-14 supaya dia kuat. Kalau mau cari harga ekonomi juga ada. Yang harga murah-murah kenang-kenangan dari Turki, tapi kualitas yang bagus ada sebelah sana kita punya, yang perak. Tidak ada kewajiban buat beli, kita ada 4 ruangan di sini. Kalau mau lihat-lihat, tanya-tanya juga boleh, ya. Karena ini internasional, maka kita menggunakan dolar Amerika. Tapi kalau punya euro, lira juga silakan. Kita menggunakan rupiah, susah ininya. Terus juga bisa menggunakan kartu kredit, debit nggak? Kalau gini, kalau menggunakan kartu nggak ada pemotongan, semuanya dari sini. Nah, terus juga karena ini internasional, maka kita ada ini garansi sertifikatnya. Dari setiap item kita ada garansi sertifikatnya, ya. Itu saja dari saya. Kalau mau nanya-nanya, mau lihat juga boleh. Silakan. Oke, ini ada slot ya, slot yang dipasang di sini dan kuncinya dibuang ya. Ini mungkin untuk khusus bagi pasangan-pasangan yang berpacaran. Mereka meletakkan slot di sini dan mereka membuang kuncinya agar menjadi simbol cinta mereka abadi. Mungkin saja ya.